Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semua. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Dwi Arianti Ramadhani dalam mata kuliah Hukum Keluarga. Kali ini di pertemuan ke-6, Ibu akan menjelaskan mengenai perkawinan dan akibat hukumnya. Materi ini berkaitan dengan putusnya perkawinan, atau perkawinan di bawah tangan dan mengenai pembatalan perkawinan. Ini adalah masalah-masalah yang timbul akibat adanya perkawinan ya. Baik, kita mulai dengan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang dibina oleh pasangan suami istri ya, yang disebabkan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya putusan pengadilan. Jadi putusnya perkawinan tidak saja hanya perceraian. Mungkin teman-teman selama ini memikirkan bahwa perceraian itu adalah putusnya perkawinan. Atau putusnya perkawinan itu ya karena perceraian. Padahal ada hal lain, yaitu karena kematian, ya juga karena adanya putusan pengadilan. Dan menurut KUH Perdata atau BW, juga disebabkan tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun. Itu juga bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Dan diikuti dengan perkawinan yang baru. Maka perkawinan yang sebelumnya akan putus dan yang berlangsung atau berlaku adalah perkawinan yang baru. Nah, putusnya perkawinan ini di pasal 199 KUH Perdata, ini tadi ya ada 3 hal tadi. Kalau di dalam KUH Perdata, putusnya perkawinan itu karena adanya kematian, keadaan tidak hadir, ya tidak hadir, ini di pasal 493 sampai 495 KUH Perdata. Atau pisah meja dan pisah ranjang. Jadi ini putusnya perkawinan, kalau dalam hukum perdata pisah meja dan pisah ranjang itu sudah bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Dan tentu saja karena adanya perceraian itu sendiri. Baik, kita kupas satu persatu. Keadaan tidak hadir yang menyebabkan putusnya perkawinan, nanti teman-teman bisa baca di pasal 493 sampai 495 KUH Perdata, tapi ini Ibu rangkum, adalah yang pertama kondisi di mana suami atau istri itu meninggalkan rumah dengan sengaja, ya, meninggalkan rumah dengan sengaja selama 10 tahun, lama banget ya, meninggalin rumah sampai 10 tahun, dan tidak diketahui bagaimana keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, ya, maka suami atau istri yang ditinggalkan, ya, dapat meminta izin ke pengadilan negeri untuk diputuskan perkawinannya. Ya, jadi kalau mana tadi ada perceraian, ada kematian, kemudian adanya putusan pengadilan, inilah salah satunya putusan pengadilan itu karena adanya keadaan tidak hadir dari salah satu ya pasangan suami atau istri. Kemudian suami atau istri yang ditinggalkan tadi berhak, dia punya hak untuk meminta izin kepada pengadilan untuk memutuskan perkawinan tersebut. Jadi dinyatakan perkawinannya itu sudah selesai ya, berhenti atau bukan cerai ya, tapi artinya memang perkawinannya sudah berhenti ketika ada putusan pengadilan itu. Tapi harus dipastikan sudah 10 tahun, lebih dari 10 tahun ya berarti, dan tidak diketahui keadaannya, kabarnya masih hidup atau sudah mati. Kemudian keadaan tidak hadir ini yang menyebabkan putusan perkawinan apabila setelah pemberian izin tersebut ya, suami atau istri yang tadi ditinggalkan oleh suami atau istrinya tadi, tiba-tiba suami atau istri yang pergi 10 tahun tadi pulang kembali ke rumah sebelum dilangsungkannya perkawinan. Jadi suami atau istri yang ditinggalkan tadi kan minta izin ke pengadilan. Untuk apa? Ya untuk dia melanjutkan hidupnya, dia akan menikah lagi dengan orang lain ya. Nah, tetapi ketika sebelum dilangsungkan perkawinan, suami atau istri tadi yang sudah pergi tadi pulang, maka izin dari pengadilan ini tidak bisa berlaku, ya tidak bisa dilanjutkan kalau suami atau istri tadi kembali ke rumah sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tapi sebaliknya, ya bila suami atau istri yang tidak hadir tadi pulang ke rumahnya kembali, tetapi setelah suami atau istri yang ditinggalkan tadi sudah menikah, perkawinan sudah selesai, sudah berlangsung ya, maka
kehadiran dari suami atau istri tadi yang lebih dari 10 tahun meninggalkan, ya, ini tidak bisa kembali kepada suami atau istri yang sudah menikah lagi, ya. Dan kepadanya, baik suami atau istri yang tadi meninggalkan rumah tadi, maka dia pun juga berhak untuk kawin lagi. Jadi mereka berdua punya hak untuk menikah dengan orang lain lagi, gitu ya. Ini yang menyebabkan putusnya perkawinan. Nah, alasan putusnya perkawinan karena pisah ranjang dan pisah meja tadi ya. Dalam KUH Perdata ini diatur, yaitu adanya biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri karena adanya penganiayaan ya, atau kekejaman atau KDRT lah ya, yang melampaui batas atau penghinaan ya. Kalau KDRT itu mungkin tidak hanya secara fisik ya, tapi penganiayaan itu dilakukan di dalam rumah tangga tidak hanya secara fisik yang diketahui, tapi juga karena adanya ucapan-ucapan yang atau penghinaan-penghinaan yang kasar yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ini teman-teman bisa baca di pasal 233 KUH Perdata ya. Nah, atas permintaan kedua pihak secara bersama-sama tanpa alasan tertentu, nggak perlu alasan tertentu, apabila usia perkawinan belum 2 tahun, maka bisa mengajukan ke pengadilan untuk diminta ke pengadilan memutuskan perkawinan itu karena adanya hal-hal tadi. Ada penganiayaan yang melampaui batas, ya, kemudian penghinaan yang mungkin salah satu pihak yang menjadi korban ini tidak kuat lagi ya menerima hal-hal yang seperti itu. Tapi syaratnya adalah usia perkawinannya belum 2 tahun. Nah, karena penetapan pengadilan atas permohonan suami atau istri yang dilakukan secara bersama-sama, maka putuslah perkawinannya. Ini disebut dengan pisah meja dan pisah ranjang. Jadi dipisahkan ya. Mereka tidak bisa satu rumah lagi istilahnya ya, sehingga mereka bisa minta pengadilan untuk memutuskan perkawinannya. Nah, bagaimana dengan yang perceraian? Jadi alasan putusnya perkawinan karena perceraian, ini Ibu ganti ya dasar hukumnya. Kalau tadi di KUH Perdata karena memang hal-hal yang tadi tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka ini perceraian ada di KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi Ibu lebih mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 38 sampai 41. Jadi kalau alasan-alasan perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah salah satu pihak berbuat zina ya, atau menjadi pemabuk, pokoknya perbuatannya itu buruk sekali ya, baik sebagai istri maupun suami. Kemudian juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut ya, tanpa izin dari pihak lainnya secara sah, maka dan ini di luar kemampuannya, maka bisa dilakukan gugatan perceraian gitu ya. Kalau tadi KUH Perdata 10 tahun, maka ini cukup 2 tahun saja, tapi secara berturut-turut maka salah satu pihak ini bisa mengajukan gugat cerai. Kalau untuk istri gugat cerai, kalau suami bisa menjatuhkan talaknya. Kemudian salah satu pihak juga mendapat hukuman penjara selama 5 tahun ya. Nanti teman-teman bisa eksplor banyak sekali kasus-kasus yang putusan perceraian, yaitu yang alasan gugatan perceraian biasanya istri yang melakukan gugatan perceraian ini karena suaminya mendapat hukuman penjara 5 tahun bahkan lebih ya, minimal 5 tahun itu sudah bisa untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Atau sebaliknya ya, suami bisa menjatuhkan talak apabila istrinya itu melakukan tindak pidana kemudian mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Atau juga salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Suami yang melakukan kekejaman tadi, kalau di KUH Perdata itu berlaku pisah meja dan pisah ranjang, ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 langsung ya bisa dijatuhkan perceraian, bisa diterima gugatan perceraiannya, bisa dikabulkan oleh pengadilan. Atau salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak bisa melakukan kewajibannya baik sebagai suami atau istri ya. Ini meskipun menjadi polemik dan debatable, tetapi beginilah hukum ya. Jadi segala bentuk kemungkinan adanya pelanggaran hukum maka ini harus diatur. Perceraian juga dapat terjadi
jika suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ini. Yang poin 6 ini yang paling sering digunakan ya. Kalau teman-teman nanti melakukan survei ya ke pengadilan agama atau pengadilan negeri yang memutus perkara mengenai perceraian, nanti teman-teman bisa survei di situ. Dari sekian banyak gugatan cerai atau kasus-kasus perceraian, mana yang lebih banyak dari ke-6 poin ini ya, yang banyak menjadi alasan untuk melakukan gugatan cerai, biasanya perselisihan dan pertengkaran ya. Nah, bisa juga ya beberapa kasus nih yang berwarna orange ini mengatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ini juga bisa menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan cerai. Nah, akibat putusnya perkawinan karena kematian ya, maka bagi suami istri yang hidup terlama, yang masih hidup maksudnya ya, ini berhak untuk menikah lagi. Tapi setelah lewat masa idahnya itu untuk perempuan ya, ada masa idah. Nah, jadi kalau suaminya meninggal, maka perempuan harus menunggu masa idah dulu. Ini terutama untuk muslim ya, yang muslim beragama Islam, maka dia harus menunggu masa idah, baru dia menikah lagi. Tapi secara umum, bahwa suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya atau yang masih hidup, maka dia berhak untuk menikah lagi. Bagaimana dengan harta benda dalam perkawinannya? Nah, akibat putusnya perkawinan karena kematian ini, maka timbul pewarisan. Kalau terjadi karena kematian, maka ada timbul pewarisan terhadap harta peninggalan yang meninggal. Apakah kalau yang meninggal suaminya, maka siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris dari suami ya. Demikian juga dengan istri. Nah, harta waris atau pewarisan ini nanti teman-teman bisa pelajari bahwa tidak hanya mengenai harta benda, tetapi juga yang berkaitan dengan hutang piutang. Jadi jangan senang dulu ya mau dapat warisan nih. Tapi jangan lupa yang si mati ini yang meninggalkan harta ini, dia adakah hutang piutang dengan pihak ketiga, dengan pihak lain, maka ini juga menjadi diwariskan juga kepada para ahli waris dan menjadi beban daripada ahli waris. Bagaimana dengan kewajiban orang tua kepada anak ketika terjadi kematian salah satu orang tuanya atau kedua-duanya? Nah, orang tua yang tinggal hidup, yang masih hidup ya, ini meneruskan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil. Kecuali kalau yang sudah dewasa, maka tidak ada lagi kewajibannya ya terhadap anak. Tapi secara moral tetap mempunyai hubungan antara orang tua dengan anak. Akibat putusnya perkawinan ini, maka baik suami atau istri ini tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Tadi sudah disinggung di pertemuan pertama ya. Maka anak-anak itu berhak untuk mendapat kasih sayang orang tuanya ya. Orang tua punya kewajiban terhadap anak dalam pemeliharaan, dalam pendidikan, meskipun keduanya sudah putus perkawinannya atau sudah dalam keadaan bercerai. Dan gimana sang ayah itu bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, ini nggak berhenti ya. Dan biasanya ini yang menjadi konflik dalam perceraian ya. Apakah itu karena perceraian? Ada juga di beberapa kasus yang karena kematian ya. Ini maka tanggung jawab mengenai pemeliharaan dan pendidikan ya ini menjadi kabur ya. Pengadilan itu dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk tetap memberikan biaya penghidupan kepada istrinya ini kalau putusnya perkawinannya karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, jadi akibat hukumnya apa? Jadi ya mengenai hubungan suami istri, harta benda, hubungan orang tua dengan anak ya, terhadap pihak ketiga. Nah, tadi ya mengenai harta itu tadi tidak hanya diwariskan, tidak hanya harta benda tetapi juga hutang ya. Kalau terjadi perceraian pun ya, maka hutang yang dilakukan sebelum mereka bercerai, kalau itu dilakukan oleh bersama-sama antara suami istri, maka tetap menjadi tanggung jawab suami istri. Tapi kalau hutangnya atas nama suami ya tetap
dia yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pembayaran hutangnya ya, atau pelunasan hutangnya. Demikian juga dengan istri. Akibat putusnya perkawinan karena tidak hadir atau pisah meja dan ranjang, berarti ini kan karena putusnya perkawinannya karena adanya putusan pengadilan. Nah, apa akibatnya? Maka terhadap anak ya, sebagai anak dalam hubungan keluarga tadi itu tidak putus ya antara kewajiban orang tua baik ayah maupun ibu meskipun sudah pisah, tapi kewajibannya terhadap anak itu tetap dilanjutkan. Demikian juga hak-hak suami dan istri yang beretikat baik ya, terhadap hak-hak suami dan istrinya ini ada etikat baik ada akibat hukum seperti pada perceraian, tidak ada etikat baik karena tidak ada harta bersama, tidak ada etikat baik maka kerugian yang timbul jadi tanggung jawab yang beretikat baik. Ya, jadi ini ya, hati-hati dengan tadi kan karena pisah ranjang tadi ini masih ingat karena alasannya karena ada penganiayaan baik secara fisik ya maupun secara verbal ya, kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Maka dengan etikat kalau masih tadi pelakunya yang melakukan kekerasan tadi masih punya etikat baik, maka berarti perceraian atau putusan pengadilan ini tetap memberikan hak-hak kepada korban, apakah itu istri atau suami yang menjadi korban kekerasan dan kata-kata yang kasar tadi. Tetapi kalau tidak ada etikat baik, maka menjadi tanggung jawab yang beretikat baik. Jadi kehidupan selanjutnya yang dilakukan hak-haknya tetap dipenuhi oleh pihak yang mempunyai etikat baik. Terhadap pihak ketiga, maka tidak berlaku surut bagi pihak ketiga dan persetujuan yang dibuat secara tetap ya. Jadi ketika suami istri itu masih rukun ya, ketika itu membuat perjanjian ya, maka kewajiban suami istri yang membuat perjanjian kepada pihak ketiga ini tidak berubah. Jadi tetap dilaksanakan, tidak ada pengaruhnya dengan adanya putusan pengadilan. Prinsip aktiva dan pasiva dalam pelunasan hutang ya. Jadi kerugiannya mana yang harus didahulukan, maka ini yang berlaku. Dan hutang pribadi menjadi tanggung jawab pribadi bagi yang berhutang, baik suami ataupun istri. Akibat hukum perkawinan yang di bawah tangan. Nah, sekarang ini masuk topik yang kedua, yaitu perkawinan di bawah tangan ya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu masih sering disimpangi dengan adanya perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan ini sering kata-kata yang umum dikenal adalah kawin sirih ya. Perkawinan ini perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama tetapi tidak dicatatkan. Sejatinya di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan di situ dikatakan bahwa perkawinan sah dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Jadi ketika dilakukan menurut hukum agamanya ini perkawinan sebenarnya sudah sah. Tetapi kemudian di ayat berikutnya ayat 2-nya ini tidak dilakukan. Ya, ayat 2 ayat 1-nya tadi mengatakan bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Jadi menurut hukum agama saja sah, makanya kawin siri. Tetapi kemudian tidak dilakukan pencatatan, inilah problemnya. Nah, akibat dari adanya perkawinan di bawah tangan ini, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya. Karena tidak dicatatkan, ya. Dan dianggap sebagai anak luar nikah. Ini hati-hati ya, terutama buat anak-anak perempuan ibu nih ya, harus paham mengenai ini. Ya. Maka hak itu istri tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya. Dalam perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau kawin siri ini, istri ini nggak bisa nuntut. Dan teman-teman bisa eksplor beberapa kasus ya, banyak sekali kasus di mana istri itu tidak pernah mendapatkan nafkah suami. Ya, kemudian dia lapor, ya, ada yang lapor ke polisi, dipolisikan ya suaminya atau dipidanakan suaminya dengan laporan pidana ke polisi. Ternyata setelah diajak bicara dialog ya si istri ini, ternyata perkawinannya dilakukan secara siri, tidak dicatatkan, sehingga dia tidak bisa menuntut hak-haknya.
ya kepada suaminya. Kemudian juga akibat dari perkawinan di bawah tangan ini, perkawinan ini tidak dapat diajukan ke pengadilan atau perceraiannya ketika mereka akan berpisah tidak bisa diajukan ke pengadilan karena tidak dicatatkan. Tidak ada di dalam register bahwa ada perkawinan A dan B yang sudah dicatatkan. Sehingga istri dan anak ketika terjadi perceraian ini tidak dapat menuntut hak-haknya kepada suami sebagaimana perceraian terjadi pada perkawinan dicatatkan. Kalau perkawinan dicatatkan ya, maka ketika akan melakukan perceraian, gugatannya diajukan pengadilan. Pengadilan tadi bisa memaksa suami kalau dia tidak mau memberikan nafkah untuk anaknya, tidak melanjutkan nafkah untuk anaknya, dan juga tidak bisa memberikan hak-hak dari istrinya ya yang sudah dicerainya ya, itu maka pengadilan bisa mendorong ya, bisa mewajibkan suami ya. Tetapi kalau tidak dilakukan pencatatan atau melakukan perkawinan di bawah tangan, maka hal-hal yang seperti ini tidak bisa dilakukan oleh istri maupun anak-anak. Dalam hal mewaris juga begitu. Anak-anak ini tidak berhak mendapatkan waris dari ayahnya karena dia tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya. Hubungan hukumnya hanya dengan ibunya. Nah, tetapi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, nanti teman-teman bisa eksplor. Ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian merubah tatanan kehidupan hukum terutama mengenai waris terhadap anak-anak yang diketahui sebagai anak luar nikah. Itu berhak mendapat waris, tetapi harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi harus dites DNA, benarkah anak itu mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Sepanjang itu bisa dibuktikan, maka anak biologis ini berhak untuk mendapat waris dari ayahnya. Tetapi tidak secara langsung warisnya, tetapi melalui suatu wasiat. Ya, kalau di hukum perdata disebut dengan testamen. Harus ada wasiatnya, ya, disebut dengan wasiat wajibah dalam Islam. Itu dalam hukum Islam, baru anak itu bisa mendapatkan warisnya. Tapi bagaimana kalau si ayah ini sudah meninggal dunia? Kasusnya kan yang diputuskan di MK itu ayahnya sudah meninggal dunia. Maka siapa yang akan memberikan wasiat ya? Karena wasiat itu kan dibuat oleh orang yang mempunyai harta yang kemudian akan memberikan harta tersebut kepada pihak lain. Baik itu anggota keluarganya secara adanya hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan. Gitu. Yang di luar itu secara hukum tidak ada hubungan perkawinan tentu akan berbeda. Baik, topik yang berikutnya adalah mengenai anak luar kawin. Ini berkaitan dengan tadi ya, perkawinan di bawah tangan. Anak luar kawin diakui secara sah adalah apabila salah satu dia sebagai ahli waris. Ya, jadi anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris. Jadi kalau diakui secara sah maka dia berhak mewaris. Ini yang diatur di pasal 280 Jungto pasal 863. Jadi 280 bukan sampai 863 ya, Jungto itu dan. Jadi teman-teman bisa explore, bisa cari, bisa baca di pasal 280 dan pasal 863 yang mengatur di mana di situ anak luar kawin itu bisa secara sah sebagai ahli waris. Ya. Nah, dalam arti sempit anak luar kawin ini adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi kedua-duanya tidak terikat perkawinan. Ya, jadi beda ya, seperti anak yang lahir di kawin siri tadi. Kalau kawin siri tadi kan ada hubungan perkawinan ya antara suami istri tadi, tapi tidak dicatatkan. Ya, kalau anak luar kawin yang dimaksud dalam KUH Perdata ini hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di luar perkawinan. Jadi tidak terikat dalam perkawinan. Baik secara siri tadi, secara bawah tangan maupun yang dicatatkan. Dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Jadi artinya anak luar kawin ini adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan, tetapi kedua-duanya tidak ada larangan untuk saling menikah. Jadi ada laki-laki dan perempuan yang tidak bisa saling menikah, misalnya dengan saudara kandung, ya,
ya, terjadi incest dan lain sebagainya. Kemudian dengan saudara dari ayahnya dan sebagainya, ini nanti bisa dilihat di KUH Perdata ya, ada di pasal 280 itu ya, mengenai larangan-larangan menikah. Nah, hubungan antara ibu dan anak yang terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu adalah anak zina, anak luar kawin itu bisa disebut anak zina. Maka antar ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan. Jadi dalam hukum perdata, kalau tadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu anak luar kawin yang karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, perlu tentang pewarisannya perlu ada pembuktian secara teknologi. Tapi di KUH Perdata sebenarnya sudah diatur mengenai pengakuan. Jadi apabila ayah biologisnya mengakui bahwa anak ini yang lahir dari istrinya, ya dari seorang perempuan yang sekarang menjadi istrinya, jadi kan hubungan suami istrinya tadi, hubungan antara laki-laki dan perempuan tadi kan di luar pernikahan, tapi kemudian mereka menikah. Dan ayahnya ini, ayah biologisnya kemudian mengakui secara perdata bahwa anak yang lahir dari istrinya itu adalah anak kandungnya. Maka ini akan berbeda statusnya dengan anak yang di mana perkawinannya tidak dicatatkan sama sekali atau bahkan tidak dilakukan suatu perkawinan secara hukum. Nah, di pasal 280 KUH Perdata ini menegaskan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin ini menimbulkan hubungan hukum perdata antara ayah atau ibunya. Ya, hubungan keperdatanya menjadi ada ketika ada pengakuan. Artinya bahwa antara anak luar kawin dan anak ayah biologisnya maupun ibunya pada dasarnya itu tidak ada hubungan hukum sebetulnya kan ya. Jadi hubungan hukum ini baru ada apabila ayah dan ibunya mengakui bahwa anak itu adalah anak kandung mereka secara hukum. Dan itu perlu ada penetapan ya pengadilan. Di pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, kedudukan anak luar kawin ini juga diatur. Ya, di pasal 43 ayat 1 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di ayat 2-nya kedudukan anak tersebut di dalam ayat 1 selanjutnya kemudian diatur oleh peraturan pemerintah ini. Ya, jadi di dalam undang-undang perkawinan ini lebih tegas ya mengenai anak luar kawin. Jadi nggak bisa sama sekali ya, kecuali tadi kemudian ayah dan ibu biologisnya kemudian menikah dan mengakui bahwa anak yang lahir itu adalah sebagai anak kandungnya melalui pengakuannya. Anak luar kawin disebut sebagai anak zina, anak sumbang ya, atau anak alami ya. Jadi anak zina ini itu anak yang dilahirkan di luar perkawinan ya antara seorang pria dengan seorang wanita tadi. Kemudian kalau anak sumbang itu anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang sebetulnya mereka ada larangan untuk menikah. Ya. Ini disebut anak sumbang. Dan kalau kita melihat atau membaca berita-berita yang sekarang sering terjadi ini mengerikan ya. Jadi incest ini sudah sangat banyak terjadi di negara kita. Bahkan ini sudah di luar kultur kita ya. Bahwa ada hubungan pria dan wanita, bahkan ada berita beberapa waktu lalu Ibu mendengar di berita itu ayah ya yang kemudian menghamili anak kandungnya, ini yang disebut dengan anak sumbang akhirnya. Kalau terjadi anaknya kemudian dari hasil hubungan itu kemudian lahir anak, maka ini disebut anak sumbang. Ya, ini akibat hukumnya sangat berat ya bagi si anak. Karena apa jadi posisi hukumnya seperti apa ya si anak ini? Karena di satu sisi dia adalah anak terhadap ayahnya, terhadap ayah biologisnya. Harusnya kan dia kakeknya, tapi sebetulnya dia adalah ayahnya. Kemudian anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan lain. Jadi anak luar nikah, ya,
Tetapi kemudian masing-masing laki-laki dan perempuan tadi yang melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan tidak saling menikah. Mereka punya keluarga masing-masing. Maka anak ini adalah anak alami, sehingga kedua belah pihak ini tentu saja anak ini tentu tetap hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Ya, jadi tidak berhak untuk mewaris dari ayah biologisnya tadi. Tapi sepanjang bisa dibuktikan dan ada pengakuan dari ayahnya tadi bahwa itu adalah anak kandungnya. Nah, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Ini materi yang berikutnya ya, mengenai pencegahan dan pembatalan. Jadi perkawinan itu bisa dicegah dan bisa dibatalkan. Pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri atau bahkan anak-anak dari salah seorang calon mempelai jika salah satu calon masih terikat perkawinan dengan orang lain. Hati-hati nih, ya, yang masih terikat dengan perkawinan, maka kalau tidak ada izin, ya, maka tidak bisa dilangsungkan perkawinan. Ini pencegahannya, bisa dilakukan pencegahan. Jadi perkawinannya belum berlangsung ya, ini dilakukan pencegahan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik secara administratif dan material yang menyangkut larangan perkawinan. Larangan dilakukannya perkawinan ini bisa dibaca di pasal 56 sampai 70 KUH Perdata dan juga pasal 13 tentang perkawinan. Jadi persyaratan calon suami maupun istri, calon mempelai laki-laki dan perempuan itu ada batasan usia ya. Di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2022 itu 19 tahun. Jadi kalau masih belum di 19 tahun maka harus ada permohonan dulu. Ya, harus permohonan dulu ke pengadilan dan itu dilakukan oleh orang tuanya ya, walinya supaya anak itu bisa menikah. Jadi nggak bisa kabur sendiri ya untuk kawin yang belum berusia 19 tahun. Ya. Ini bisa lakukan pencegahan apabila terjadi kondisi-kondisi yang tertulis. Nah, bagaimana dengan pembatalan? Jadi berbeda dengan kalau tadi pencegahan perkawinannya belum dilakukan, ini kalau pembatalan perkawinan berarti perkawinannya sudah dilakukan. Usaha untuk tidak dilanjutkan hubungan perkawinan setelah perkawinan terjadi, baik melalui permohonan pembatalan ke pengadilan dengan memperhatikan ketentuan agama kedua mempelai. Jadi kalau Muslim ya dilakukan permohonan pembatalannya ke pengadilan agama. Ya, sedangkan kalau yang non Muslim maka dilakukan permohonan pembatalannya bisa diajukan ke pengadilan negeri. Ya, hukum pembatalan perkawinan adalah perkawinan dianggap tidak sah. Jadi akibat hukumnya dari pembatalan perkawinan ini maka perkawinan yang sudah terjadi tadi dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Ya, sehingga baik laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tersebut yang tidak sah ini dianggap tidak pernah sebagai suami istri. Nah, kan bahayanya apabila sudah ada anak di situ, maka anaknya bagaimana gitu ya. Karena perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak pernah ada, dianggap tidak pernah ada perkawinan karena adanya pembatalan ini, maka anak seperti apa? Tentu akan kembali lagi sebagai anak yang punya hubungan hukum sana dengan ibunya saja, dengan ibu yang melahirkannya. Nah, kali ini ibu memberikan latihan ya, supaya bisa mengelaborasi materi yang ibu sampaikan. Maka teman-teman berlatih ya untuk menemukan kasus atau putusan tentang akibat hukum perkawinan di bawah tangan, kemudian akibat hukum pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Dari putusan atau kasus itu nanti teman-teman analisis. Ini bisa dilakukan secara berkelompok ya. Analisis putusan tersebut, kemudian identifikasi apa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan, apa yang menjadi penyebab terjadinya pencegahan perkawinan, kemudian juga mengenai pembatalan perkawinan. Juga dianalisis apa akibat hukumnya sesuai dengan kasusnya. Kalau tadi kan ibu menyampaikan normatifnya ya, apa yang diatur dalam undang-undang. Tapi fakta di masyarakatnya seperti apa, kemudian kaitkan dengan undang-undangnya, apakah bisa undang-undang itu diterapkan ke dalam kasus-kasus yang ditemui atau teman-teman temui di masyarakat atau bahkan di putusan itu. Apa yang dilakukan oleh hakimnya,
apa yang menjadi alasan-alasan hukum hakim memutuskan mengenai dikabulkannya pencegahan perkawinan, dikabulkannya pembatalan perkawinan, ya, atau mengenai kasus-kasus anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dengan video pembelajaran hukum keluarga yang lain. Salam bela negara.